Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 15 April 2020. Apa kabar kekasih Tuhan pagi hari ini? Pagi yang luar biasa. Anda masih tetap semangat ya, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah ya. Apapun kondisinya tetap bersukacita. Pagi hari ini Dr. Antono Pratanu siap berbagi dengan kekasih Tuhan. Selamat pagi Dr. Antono. Pagi Mbak Wahyu. Apa kabar dokter? Baik. Puji Tuhan. Sehat ya? Sehat. Ya, saya agak amazing karena biasanya beliau sebelum jam 9 tuh sudah harus caw untuk berangkat dinas. Justru hari ini beliau datang jam segini. Libur gak dokter? Enggak, jadi memang untuk tenaga medis itu berkenaan dengan peristiwa COVID-19 ini dibatasi ya. Jadi kita dapat himbauan baik dari ID, Kemenkes maupun MKEK, jadi yang mengurusi kode etik. Kode etik ya. Itu semua fokus pelayanan kesehatan itu difokuskan untuk COVID-19. Jadi energinya dipusatkan ke sana, effortnya semua dipusatkan ke sana. Sehingga untuk kasus-kasus non COVID-19, baik itu kasus seperti saya urologi penyakit dalam, THT, mata dan lain-lain, itu hanya diprioritaskan untuk pelayanan emergensi darurat. Jadi kasus-kasus non emergensi sementara ditunda. Jadi yang boleh datang itu kasus yang emergency, yang darurat. Misalnya kalau sakit mata, salah satunya mata merah, katarak jangan dulu gitu. Kemudian seperti saya pasien prostat, walaupun sudah tidak bisa kencing, tapi masih bisa ditolong dengan kateter, sementara kateter dulu. Sambil menunggu situasi sudah kondusif, aman, baru. Karena resikonya akan sangat besar. Dan memang problem yang sekarang ada di Indonesia ini, khususnya yang saya lihat dari masalah medis ya, ekonomi politik tentu akan kena imbasnya, pendidikan juga jelas ya. Kita lihat sudah banyak pengangguran, banyak kantor-kantor ditutup, jam kerja yang masih kerja pun mereka dibagi shiftnya dengan lebih ketat. Tapi untuk dokter pun ini, ID beberapa minggu yang lalu rasanya itu sudah mengeluarkan himbauan supaya tenaga medis walaupun yang tidak terlibat langsung spesialisasinya, sepertinya dia bukan penyakit paru ya, kemudian dia bukan patologi klinik, dia bukan dokter THT atau penyakit dalam dan jantung yang tidak terlibat secara frontal dengan COVID-19, disuruh siap-siap. Ya, jadi ada beberapa webinar, pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar tentang COVID-19 untuk medis yang melalui web ya. Karena kan semua dilakukan ada physical distancing kan ya. Sekarang kan istilahnya physical distancing. Betul. Bukan social distancing. Termasuk kami siaran physical distancing ya. Ya ini kan jaraknya 2 meter. Itu dihimbau semua dokter umum, spesialis non paru pun untuk ikut dan bersiap diri untuk suatu saat dipanggil untuk membantu sebagai relawan. Karena kita kekurangan dokter yang meninggal mungkin sudah hampir 30 atau lebih, saya lupa. Perawat dari PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia juga sudah menyebutkan angkanya, mungkin tidak sebanyak dokter. Itu yang meninggal, belum yang sakit. Sebab kalau dokternya sakit, dia kan menjadi paling tidak minimal menjadi PDP. Kalau dia jadi PDP, keputusannya apa? Dia harus istirahat 2 minggu. Dan itu menyebabkan kekurangan tenaga. Kekurangan tenaga tentunya. Kekasih Tuhan, Anda mungkin sering dengar tentang COVID-19 atau Corona yang lebih beken namanya begitu ya. Hari ini Dr. Antono berbagi dengan kekasih Tuhan agar Anda tidak mendapatkan informasi yang simpang siur yang akhirnya membuat Anda takut. Dr. Antono tadi menyampaikan tentang fakta yang sedang terjadi hari ini, bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi mengajak kekasih Tuhan untuk waspada. Tidak takut tapi tetap waspada dan lakukan protokol-protokol yang disarankan oleh pemerintah dan dokter ya. Dr. Antono, bolehkah dokter memberikan penjelasan secara kalau orang awam tuh bisa ngerti, bisa
itu sebenarnya apa toh corona itu, kok sebegitu menakutkan sampai seluruh dunia itu terkena wabah ini? Jadi gini ya, saya harus jelaskan dulu, saya sebetulnya bukan spesialis Ya, paru. ya, Ya. ya. Saya juga bukan seorang ahli virus, bukan. Sebab untuk menjadi virologis itu ada pendidikan ya, khusus betul, ya. betul. Dia harus seorang dokter, bukan dokter hewan. Ya. Ya memang dokter hewan ada ahli virus, tetapi gitu ada. karena virologis itu ada dua. Ya. Ini perlu saya tegaskan Ya. karena sekarang ini banyak orang bisa mengaku ahli virus. Oh, Ada dokter hewan yang begitu viral di media menjelaskan, dan teman-teman sejawat saya di grup dokter itu menyesalkan beberapa statement dia yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh WHO maupun Kemenkes. Ini kan jadi simpang siur. Ya. ya. Ahli virus itu sebetulnya dua macam. Ada yang namanya veterinary virologis yang dia ngurusi virus-virus Binatang. hewan. Walaupun virus hewan itu juga satu saat bisa juga Terkena kepada manusia. Oke. Tapi virologis human itu agak berbeda. Dia harus mempunyai dasar pendidikan seorang dokter. Oke. Kemudian dia menjadi mikrobiologis atau apa. Kemudian dia menempuh pendidikan khusus lagi Oke. sebagai seorang ahli virus. Nah itu agak beda. Karena menurut saya, bukan saya merendahkan seorang dokter hewan, tidak. Tetapi dokter hewan tidak akan memahami penyakit manusia, penyakit termasuk penyakit menular pada manusia, seperti seorang dokter yang terdidik untuk manusia. Dokter. Sebaliknya dokter manusia yang tidak bisa mengerti penyakit tentang hewan seperti dokter hewan gitu ya. Jangankan dokter, hari-hari ini tuh mulai dari ahli hukum, ahli konstruksi, semua bicara tentang COVID. Itu yang repot. Jadi kan nggak karu-karuan Nggak akhirnya. Sedangkan begini, saya sendiri dengan teman-teman dokter ya, bahkan kalau kita lihat di media-media yang punya sumber resmi, WHO, CDC, EPA dan lain-lain, juga Kemenkes, para ahli virus yang terkenal di Indonesia dan di luar negeri, kita tidak berani berpendapat secara pasti dan akurat tentang COVID-19. Oke. Karena Dokter apa? itu ya, nggak Karena berani. COVID-19 ini suatu jenis virus yang baru. Sedangkan gejala klinisnya saja kalau kita ikuti dari sejak muncul pertama di Wuhan sampai hari ini, itu sudah bervariasi dan berubah. Ya. Dulu tidak ada gejala mata merah, tidak ada diare, ya, kemudian tidak ada sakit perut. Bahkan kemarin di media Jawa Pos itu Dr. Asra, sejawat saya Dr. Bedah Saraf, dia menyampaikan ada laporan di Jepang satu kasus COVID positif tetapi meninggalnya karena meningitis. Ya, jadi ini perilakunya agak susah ditebak. Ya. Beberapa ahli mengatakan dia strainnya sudah mulai bermutasi. Ya, ada yang menyebut waktu di Wuhan itu tipe L dan tipe S, ya, yang satu lebih ganas, yang satu lebih ringan, ya. Tetapi apapun, karena ini barang baru, katakanlah saja kita ini baru ketemu cewek baru, kita kan masih meraba-raba Belum sifatnya, ada buku petunjuknya. belum ada buku petunjuknya. Ini yang bikin kita tidak berani dengan mudah mengeluarkan statement, ya. Kecuali kalau kita sudah tahu perilakunya dengan jelas. Loh, treatmentnya saja, pengobatannya sampai sekarang ini Belum tahu. WHO belum mengatakan terapi definitif, kita tidak tahu. Jadi seperti kloroquine, obat virus Favipiravir atau Remdesivir dan lain-lain, vitamin itu adalah trial. Ya. Jadi hati-hati bikin statement supaya tidak keliru. Semakin gitu kacau, ya. ya. Tetapi apakah ini perlu membuat kita takut? Takut ya, boleh. Tetapi dalam batas yang bisa dikendalikan. Karena gini, sejawat saya ya, seorang epidemiologis, Dr. Dharma Putra, itu dia bilang begini, ketakutan itu selalu menimbulkan dua hal. Ini dokter loh ya, yang ngomong, dokter yang bukan, ngomong ya. bukan hamba Tuhan, bukan ustadz ya. Dia kepala rumah sakit jiwa di Banjarmasin. Takut yang negatif menimbulkan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kemudian kita jadi fobi. Ada teman saya cerita, saya itu loh kalau lari pagi saja atau sore, lihat orang sudah minggir 10 meter, takutnya setengah mati gitu ya. Aduh.
Itu Nah, dokter ini itu? bukan. Oh, bukan. Saya pikir dokter. Ya, tapi ini menunjukkan bahwa Iya, ini iya. adalah akibat dari informasi yang mungkin tidak benar, Ya, gitu ya. ya. Tetapi takut harusnya menimbulkan efek positif dan kreativitas. Salah satu adalah menimbulkan kewaspadaan. Yang penting bagaimana kita memahami. Yang kita takutkan sebetulnya cuma 3. Ya. Apa itu dokter? 1, takut tertular. 2, kalau sudah tertular takut menjadi sakit. Karena ada yang tertular tetapi mempunyai imunitas yang baik. Bagus. Ya. Ketiga, kalau sudah sakit takut jadi mati kan gitu kan. Simple loh sebetulnya ya. Padahal tertular dan menjadi sakit tidak harus mati. Betul. Kontak pun tidak harus tertular. Nah, yang perlu kita tahu bagaimana kita tidak sampai tertular. Nah, untuk tahu tidak sampai tertular, kita harus tahu bagaimana virus ini menular. Jadi bagaimana penularan virus? Ya. Kok ada yang bilang katanya lewat sentuhan, nggak bisa lewat udara. Tapi muncul lagi berita lewat udara juga bisa. Atau bahkan sekarang lewat istilahnya droplet itu memang. Nah, yang benar yang mana nih, Dokter Anton? Jadi kalau dari himbauan Kemenkes ataupun WHO sampai sejauh ini ya, saya masih bilang sampai sejauh ini ya. Ini dari WHO ya. Ya, karena apa saya harus berkata begini? Mungkin sebagian masyarakat itu ada yang getem-getem itu apa ya? Gregeten ya, sama pemerintah. Gemes gitu ya. Sejawat pun ada yang gregeten karena sepertinya pemerintah ini ambigu. Dulu dia bilang yang pakai masker hanya yang sakit. Nah. Sekarang semua pakai masker. Berarti kan ada perubahan regulasi. Iya. Kenapa regulasinya berubah? Saya rasa tidak bisa menyalahkan pemerintah begitu saja. Iya. Mungkin pada waktu itu kita hanya mengenali virus ini menular hanya melalui droplet. Tetapi ternyata ada alasan-alasan lain yang membuat lebih baik semua pakai masker. Ya. Nah, Droplet sekarang itu pertanyaannya percikan ludah ya, percikan kesentuhan. ya, dia batuk, bersin atau ngomong katanya nyanyi terlalu kenceng juga bisa nyemprot gitu ya. Ngomong kalau kekencengan kan juga nyemprot. Droplet. Nah, sekarang bedanya dengan airborne ya, lewat udara. Lewat udara. Sebetulnya droplet pun kan juga menyebar lewat udara. Ya, walaupun dia partikelnya lebih besar. Nah, dulu memang disebut hanya droplet, tetapi belakangan ini WHO mengeluarkan statement bahwa COVID-19 ini potentially airborne atau aerosol. Karena dia bisa hidup dalam lingkungan tertentu, kondisi tertentu, di udara selama beberapa jam. Terutama tidak di semua daerah loh ya. Terutama di area yang memungkinkan terjadi aerosol, dan itu terutama di rumah sakit. Ya. Dan rumah sakit salah satu kemarin yang mengeluarkan video yang bagus menurut saya cukup jelas itu dari RSPAD. Nggak tahu ada yang terima atau enggak. Jadi dia menceritakan area aerosol yang paling banyak salah satunya adalah tempat ganti baju hazmat. Oke. Karena itu kan memang baju hazmat itu sekali pakai ya itu ya. Sebetulnya sekarang ada yang mulai dipakai reuse ya, tetapi harus dilihat bahannya, cara pencuciannya dan sebagainya. Dan memang sekarang ini problemnya saya dengar ya dari sejawat, baju hazmat yang dipakai di rumah sakit Erlangga saja itu kira-kira sehari mereka butuh hampir 1.000. Sehari 1.000? Sekarang bayangkan ya Mbak Wahyu ya, mereka itu dibagi shift rata-rata 6-8 jam sekali siklus pergantian. Selama waktu itu para dokter yang bertugas dianjurkan tidak makan, tidak minum, tidak ke toilet. Karena pada waktu dia melepas APD-nya, entah itu masker atau apa, itu ada resiko terjadi transmisi. Jadi mereka tuh kasihan loh, sampai dia tidak berani minum supaya tidak ke toilet. Nah, kalau sehari 3 shift, 3 shift 8 jam, karena mereka kan bertugas 24 jam. Kalau ada 100 dokter, berarti sudah 300 baju. Sedangkan di sana BPDS-nya banyak. Waduh. Itu baru di Surabaya, satu rumah sakit ya. Contoh ya.
butuh APD 1.000 dan sekarang langka Pak APD. Langka. Coba tanya itu apa namanya supplier garment itu ya, mereka pasti sudah bilang tidak ada persediaan. Apalagi yang warna putih susah. Iya. Jadi ini makanya dari sekarang ini sudah ada inisiatif kelihatannya dari pemerintah untuk mencoba membuat APD yang bisa direuse. Karena kita juga memikirkan semua APD mulai dari topi pelindung, ya face mask, kemudian Google, masker, baju, sarung tangan, cover shoe, itu semua plastik loh ya. Bahannya kan polipropilen, polietilen, baju parasut dan macam-macam. Ini pasti nanti sampah plastik bertimbun. Betul. Dan itu timbul masalah baru. Itu akan timbul masalah pada ekosistem. Ya. Wah, ini dari sisi dokter kekasih Tuhan ya bicara. Nah, sekarang tadi kembali ke statement dari WHO ya. Memang kelihatannya berubah-ubah, tapi memang virus ini penyebarannya juga berubah. Kalau kapan hari penjelasan pemerintah itu kenapa dulu yang sakit aja yang pakai masker. Nah sekarang ini semua dianjurkan pakai masker karena masker langka, yang sakit nggak bisa beli masker. Akhirnya kan tidak terdeteksi begitu sih saya tahunya penjelasannya. Benar nggak sih dokter? Atau bagaimana? Itu apa ya? Saya nggak berani ngomong. Memang ada di media yang menyebutkan, oh dulu itu yang dianjurkan hanya yang sakit. Karena mereka khawatir persediaan masker bedah akan habis untuk awam, tenaga medis tidak kebagian. Ya. Kepastiannya saya tidak tahu. Ya. Itu salah satu kemungkinan. Ya. Tetapi prinsip dokter, semua dokter ya kita diajarkan itu. Ya saya sebutkan 2 prinsip yang sering kita pakai ya. Primum non nocere. Apa itu Jadi dokter? first do no harm. Jadi jangan sampai kita tuh tujuan utama adalah mengobati orang. Bukan membuat orang itu menjadi sakit. Terus prinsip kedua kita punya mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena itu hampir semua dokter itu mempunyai prinsip dalam dia menangani pasien praduga bersalah. Oh, bukan praduga tak bersalah. Bukan ya? praduga Itu tak bersalah. Ilmu hukum ya itu kalau. Jadi terbalik ya. Jadi kita lebih baik menduga yang paling jelek daripada kita nanti meloloskan satu penyakit kepada pasien. Karena itu menurut saya walaupun terkesan agak sedikit overprotective yang dilakukan pemerintah, tapi itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Ya. Apalagi ini kita tidak berhadapan dengan penyakit yang tidak menular seperti kanker loh. Ya. COVID-19 ini penyakit infeksi, penyakit yang bisa menular dari orang ke orang dan tidak kelihatan virusnya. Malah katanya kalau dia menempel pada benda-benda tertentu dan masih hidup di sana, dia bisa menular dari benda ke orang. Ya, nah ini tentunya harus dicegah, jangan sampai kita anggap enggak apa-apa gitu ya. Apalagi yang keluyuran kemana-mana gitu. Aku tetap sehat kok. Lawang yang sehat aja, yang sakit tapi tetap merasa sehat dan memang tidak ada gejala yang disebut OTG itu kan, itu masih punya kemungkinan menularkan gitu. Ya kalau kanker ya kan tidak nular ya, biarin aja ya. Tapi ini kan penyakit menular. Dan beberapa orang sudah tahu bahwa ini kurvanya bukan kurva linear, tapi kurva eksponensial yang akan terus bertambah dengan melonjaknya cepat begitu ya. Oke, kekasih Tuhan sebagai yang bukan medis, kita orang-orang yang bukan medis ya, masyarakat umum, apa jadi yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan? Mungkin sebagian besar kekasih Tuhan sudah tahu bicara tentang social distancing, kemudian physical distancing, kemudian cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Nanti Dr. Antono akan memberikan penjelasan sesuai dengan yang WHO sampaikan sampai hari ini ya, karena ini akan terus berkembang. Kekasih Tuhan, Anda pun bisa bergabung bersama dengan kami. Mungkin Anda mendengar berita-berita yang berbeda-beda dan membuat Anda bingung. Anda bisa konfirmasi melalui telepon 0315046000, SMS WA 0813 330 60000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.